pagi dan salam. Shalom. Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala, Minggu tanggal 21 Maret 2021. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan. Bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada warta jemaat yang telah dibagikan. 2. Jadwal ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021. Ibadah yang pertama pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Indonesia akan diikuti oleh jemaat Longlinggerpas, yaitu Kulon Suling, Komplek Gereja, dan Komplek Pasar. Ibadah yang kedua pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Indonesia akan diikuti oleh jemaat Tanjalon Katon, yaitu Wetan Kali, Wetan Suling, Adireja Wetan, Adireja Kulon, Karanganyar, dan Bunton. 3. Peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Majelis akan melayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat di GKJ Adireja Adipala bagi saudara Beni Wibowo, putra Bapak Karso dan Ibu Mariana Adipala, dengan saudari Vicky Kristianingsih, putri Bapak Khalid Krisyanto dan Ibu Saminah Penggalang. Mohon perhatian dan dukungan segenap jemaat. Yang keempat, jemaat yang hadir dalam ibadah tatap muka dimohon tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan. Yang kelima, perjamuan kudus. Majelis akan melayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, untuk gereja induk dilayankan 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Indonesia yang akan diikuti oleh jemaat Tanjalon Katon. Ibadah yang kedua pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Indonesia akan diikuti oleh jemaat wilayah Longlinggerpas. Untuk pepantan Maos akan dilaksanakan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pepantan Penggalang dilaksanakan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pepatan Karangwangkal dilaksanakan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. 6. Sakramen Baptis. Majelis akan melayankan sakramen baptis baik baptis anak maupun baptis dewasa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baptis anak akan dilayankan bagi Ananda 1, Gracia Divino Arleta, putri Bapak Hendi Asep dan Ibu Ima Rianti. 2. Carly Sen Ozela Mauren, putri Bapak Priyono dan Ibu Sunarti. 3. Desin Kris Natalia Putri, putri Bapak Marno Prawoto dan Ibu Warni. 4. Gloria Irensa Nirmala, putri Bapak Rizky Irenius dan Ibu Romasna. 5. Satria Ryan Kresanda, putra Bapak Juanda Rahmat Saleh dan Ibu Kristin Barkah Ekawati. 6. Elvano Giandra Wenas, putra Bapak Royke Alfa Wenas dan Ibu Yeremia Ita Isma. 7. Nresnani Sesami,
Putri Bapak Andreanus Herditio Wicaksono dan Ibu Maria Rizky Agustin. 8. Dirgan Ajinata, putra Bapak Bangkit Suprobo dan Ibu Yeti Suprapti. 9. Arya Satyaka Derasetra, putra Bapak Aris Groho Prasetyo dan Ibu Yulia Retno Gunarti. 10. Aragon Hansel Baptista, putra Bapak Yohanes Baptista Baut Priambodo dan Ibu Francisca Dita Prasasti. 11. Aryo Bagus Suraji, putra Bapak Aris Suraji Eko Lelono dan Ibu Rianti Diana Pratiwi. Baptis dewasa akan dilayankan bagi saudara Marcel Albert Hendrawan, putra Bapak Andri Hendrawan dan Ibu Sri Kuswanti. 7. Pengakuan percaya atau sidi. Majelis akan melayankan pengakuan percaya atau sidi pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat atas diri 1. Jonathan Berlian Wijaya, putra Bapak Mulyadi Suhartoyo dan Ibu Rutanti. 2. Ignatius Pierre Suroyo, putra Bapak M. Suroyo dan Ibu Karmina. 3. Devanda Duta Iswara, putra Bapak Kisworo dan Ibu Sri Sunarni. 4. Stefani Dian Kadarwati, putri Bapak Hadi Sutrisno dan Ibu Sumarni. 5. Karina Tampi Nugraheni, putri Bapak Sasi Karono dan Ibu Sukartiah. 8. Informasi persembahan Minggu tanggal 14 Maret 2021 dapat Bapak Ibu Saudara baca pada warta jemaat yang telah dibagikan. Demikian warta jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memasuki panggilan beribadah. Dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sembari merasakan daya ilahi yang senantiasa diberikan kepada kita. Hingga saat ini kita masih dimampukan Tuhan berhimpun, meski dalam ruang, jarak, dan waktu yang berbeda. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang kelima dengan bermazmur. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dipermalukan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu.
dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Ibadah Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan penyesalan dan pengakuan atas dosa-dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, dan pada saat ini Tuhan kami menyatakan pengakuan kami atas setiap dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Seringkali kami lupa Tuhan jika Engkau menyertai kami, seringkali kami lupa Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, sehingga kami sering menyakiti hati-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami percaya Engkau akan mengampuni kami, Engkau akan mengangkat setiap dosa-dosa kami. Inilah Tuhan harapan kami, doa yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan yang kelima, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku.
Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Mari kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 128 bait yang pertama dan yang kedua. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini ya Tuhan, menyertai kami dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan yang ke-33. Yang demikian sabda Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini.
Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada saat ini kita boleh berjumpa lagi melalui ibadah minggu GKJ Aditya Adipala. Ya Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pasti melewati banyak hal, dinamika kehidupan yang terkadang tidak kita bayangkan, tidak dapat kita bayangkan di dalam pikiran kita. Dan kita juga menemui banyak orang di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang kita jumpai, kita temui, itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan di dalam perbedaan, kita semua pasti akan berusaha untuk membangun sebuah hubungan yang baik dengan sesama kita. Nah, untuk membangun sebuah hubungan atau persekutuan yang erat, indah dan harmonis, itu perlu dibangun sebuah semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik. Dan hidup sebagai persekutuan jemaat itu harus memiliki pondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, jika kita menjumpai seseorang yang berbuat kesalahan kepada kita, melakukan kesalahan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ketika diri kita mencoba untuk memaafkan orang tersebut, tetapi yang terjadi, orang tersebut mengulangi kesalahannya, melakukan kesalahannya kepada kita lagi. Lalu apa yang akan terjadi? Bagaimana perasaan kita untuk mengampuninya lagi? Pasti kita merasa jengkel, kemudian kita akan merasa kecewa. Kita juga akan marah dan kita mungkin memutuskan untuk tidak mengampuni orang tersebut. Nah, jika kita menjadi sedemikian marah dan jengkel terhadap kesalahan seseorang yang dilakukan kepada kita, lalu bagaimana dengan Allah yang telah mengampuni kesalahan dan dosa kita? Tetapi kita sendiri mengulangi kesalahan kita atau dosa kita. Pernahkah kita berefleksi sedemikian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu lalu kita diberitahukan bahwa kasih Allah itu menghidupkan. Dan pada minggu Prapaskah yang kelima ini, firman Tuhan hendak menyadarkan kepada kita bahwa kasih Allah itu melampaui penghukuman. Ya. Mari kita kembali melihat kisah bangsa Israel.
yang pada perjalanannya keluar dari tanah Mesir, mereka dihukum Allah dengan ular tedung, yang dimana penghukuman itu diberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel ini mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Tetapi pada saat itu Tuhan Allah memberikan jalan keselamatan bagi mereka dengan menyuruh Musa itu memasang patung ular tembaga di atas tiang, dan setiap orang yang melihat ular tembaga itu akan selamat. Nah, Tuhan Allah ini memberikan anugerah keselamatan kepada bangsa Israel karena pada saat itu bangsa Israel mengakui kesalahan mereka. Mereka bertobat dan kembali percaya kepada Allah. Mereka kembali memberikan kehidupan mereka kepada Allah. Mereka kembali beriman kepada Allah. Dan peristiwa itu hendak menegaskan kepada kita bahwa kasih Allah ini tidak pernah dapat digantikan dengan apapun juga. Walaupun Allah itu marah dan tidak bertoleransi terhadap setiap dosa umat manusia, namun kasih-Nya itu besar. Itu dapat kita lihat dari caranya dalam membentuk, dalam memulihkan, dan memperbaharui kehidupan umat manusia. Hukuman Allah itu tidak menunjukkan bahwa kasih Allah berubah. Tetapi melalui penghukuman itu, Allah ingin menyatakan bahwa kasih-Nya yang memanggil umat-Nya untuk kembali kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes itu dikisahkan bahwa Yesus memberitakan kabar kematiannya di hadapan orang-orang Yahudi dan para murid pada waktu itu. Kesaksian ini hendak menyatakan bahwa melalui kematian Yesus akan ada sebuah kehidupan. Ibarat sebuah biji mati ditanam akan tumbuh dan berbuah lebat. Dan demikian pula dengan Yesus. Melalui kematiannya sekali untuk memberi kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah bentuk kasih karunia Allah yang membawa keselamatan bagi umat manusia yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah hal yang Ia sadari. Ia mampu menceritakannya kepada orang-orang pada waktu itu. Dan Ia siap menjalani salib. Semua yang Ia lakukan itu di dalam ketaatannya kepada Allah Bapa. Oleh sebab karena Ia taat dan Ia setia hingga mati dalam melakukan karya keselamatan bagi umat manusia. Nah, manusia ini beroleh kasih karunia dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 itu menegaskan bahwa Allah itu mengasihi kita, mengasihi umat manusia, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, begitu besar kuasa kasih Allah ini bagi kita umat manusia. Dan melalui anaknya yang tunggal, Allah ini menyatakan kekuatan, pengharapan, sekaligus pemulihan bagi kita umat manusia. Melalui penderitaan dan sengsara yang dialami oleh Yesus Kristus, kasih Allah ini melampaui hukuman dosa dan maut, sehingga keselamatan yang diberikan kepada umat manusia. Itulah kesempurnaan dari karya kasih Allah yang membawa setiap kita sebagai orang percaya hidup di dalam pengampunan dan pengasihan
Allah, bukan lagi dalam sebuah penghukuman, apalagi sebuah penghakiman. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, artinya kita ini hidup di dalam terang yang menuntun jalan kebenaran dan keselamatan bagi kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, percaya saja itu tidak cukup. Sebab kita hidup ini harus mengalami pembaharuan sebagai tanda bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, melainkan kita hidup di dalam terang. Yesus Kristus adalah seorang perantara yang menghubungkan kita dengan Allah, yang olehnya kita ini diampuni dan diselamatkan untuk dapat semakin mengenal Yesus Kristus dan Allah. Maka kita harus menjaga hubungan kita melalui komunikasi iman, melalui doa-doa kita yang tidak pernah terputus. Kita rindu untuk mendengarkan firman-Nya melalui pembacaan dan perenungan Alkitab, perenungan firman Tuhan di dalam Alkitab yang boleh kita dengarkan, kita baca setiap hari. Kita juga harus meneladani Yesus Kristus di dalam keseharian kita, menjadikan Yesus ini sebagai contoh pokok kehidupan kita. Terlebih, Yesus senantiasa ada di hati dan di laku hidup kita. Maka pengenalan kita akan semakin intim dan akan memampukan kita untuk merasakan penyertaan dan berkat-berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan kita itu harus diiringi dengan sebuah perubahan. Iman kita harus nyata melalui perbuatan. Mengaku pengikut Kristus berarti kita harus siap meneladan pada hidup Kristus. Hidup di dalam kasih Allah, itu berarti hidup di dalam pengampunan dan pengasihan. Dan hal itu berarti gereja harus menyuarakan kasih, pengampunan dan pemulihan Allah dalam hidup manusia, bukan sebaliknya, bukan dosa, hukuman, penghakiman, atau ketakutan. Sebab kasih Allah ini melampaui penghukuman, sehingga melalui kasih-Nya setiap kita kini beroleh kehidupan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia,
Kami begitu mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas setiap penyertaan Tuhan, atas setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dan kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami begitu bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan boleh menjadi terang dalam jalan kami, dan boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami, dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi terang dalam setiap jalan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di Gereja Kristen Adireja Adipala, dimanapun mereka berada, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, sehingga boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan juga kasih setiap orang yang menjaga dan merawatnya. Dan Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang bersedih, kiranya Tuhan senantiasa berikan penghiburan, sehingga saudara kami boleh bersuka cita kembali. Dan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan mungkin sedang terjatuh, kiranya Tuhan senantiasa ulurkan tangan Tuhan, menopang saudara-saudara kami, memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami, sehingga boleh bangkit dari keterpurukannya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kami yang pada saat ini sedang memimpin bangsa kami di dalam situasi pandemi yang belum berakhir. Kami menyerahkan kehidupan bangsa ini Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya pandemi yang pada saat ini masih ada akan segera Tuhan pulihkan, sehingga setiap kegiatan kami boleh kembali berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan bagi para medis yang berada di garda terdepan, yang sedang berjuang memerangi virus corona. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan dan kesabaran bagi saudara-saudara kami, sehingga boleh berjuang bersama-sama memerangi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak doa yang tidak kami sampaikan, tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Maha tahu, Maha pengasih. Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami harapkan. Inilah seru dan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 287A, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sekarang beri syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita harus membawa berita. Pada dunia dalam
saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.